Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. An yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah sore yang berbahagia ini kembali kita bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan untuk beramal saleh, istiqomah di atas agamanya, demikian meraih di akhir kehidupan kita semuanya dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Saudari-saudari, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita dari fikih wanita, kita memasuki pada pembahasan fikih puasa yang insyaallah 1,5 bulan lagi insyaallah kita memasuki bulan Ramadan. Ya, kita ingin perdalam bersama terkait dengan fikih puasa secara umum dan secara khusus, yaitu fikih puasa khusus untuk muslimah, ya. Saudari-saudari rahimakumullah, kita memasuki pada fikih puasa. Puasa itu siyam, ya, siyam. Secara bahasa asyam al-imsak anis syai'. Puasa itu, siyam itu artinya menahan sesuatu. Secara bahasa puasa itu menahan sesuatu. Adapun definisi secara syar'i, puasa adalah menahan dari makanan, minuman, dan semua yang membatalkan puasa, disertai dengan niat dari terbitnya fajar, terbitnya subuh, sampai tenggelamnya matahari. Definisi puasa tadi apa, para bunda? Menahan diri dari makanan, minuman, dan semua yang membatalkan puasa, disertai dengan niat dari semenjak fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Itulah puasa. Rukun puasa ada 2 rukun. Rukun yang pertama yaitu menahan dari semua pembatal puasa dari fajar sampai terbitnya tenggelamnya matahari, dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dari kapan sampai kapan? Dari subuh sampai maghrib, ya. Dari subuh sampai maghrib. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi
minal fajar, sampai terlihat jelas antara benang putih dan benang hitam dari fajar. Iya, maksudnya sampai benar-benar jelas datangnya fajar, yaitu terlihatnya benang putih dan benang hitam. Maksudnya sudah masuk waktu fajar. Fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar dusta dan fajar jujur. Ini istilah saja ya, tidak ada yang dusta tentunya. Istilah. Fajar kadzib, fajar yang dusta itu cahaya matahari sebelum subuh itu vertikal ya, tegak ke atas, dari atas ke bawah cahaya belum menyebar, seakan sudah mulai masuk waktu fajar, waktu subuh, tapi itu fajar kadzib. Selang beberapa waktu baru kemudian muncullah fajar yang shadiq, fajar yang jujur, yaitu cahaya kemerahan di waktu fajar itu sudah menyebar dari ujung sampai ujung. Ya, dari ujung sampai ujung. Kalau sudah menyebar seperti itu, maka disebut dengan fajar shadiq, masuklah waktu subuh. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai datangnya malam, sampai masuknya maghrib ya. Jadi puasa itu dari datangnya fajar sampai kapan? Sampai datangnya maghrib. Dan ternyata negeri satu dengan negeri yang lain berbeda ya. Ada yang puasanya itu panjang sekali, malam hanya beberapa jam saja. Bagaimana puasanya? Ya tetap seperti itu. Ada sebagian negeri itu siangnya hanya sebentar, siangnya hanya beberapa jam. Ya, kita yang di garis Khatulistiwa, ya kita puasanya normal. Kurang lebih berapa jam? Ya 12 jam ya, siang dari subuh sampai maghrib kurang lebih 12 jam. Itu yang normal ya. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya bahkan ada yang sampai puasa itu sampai 18 jam, sampai 20 jam. Ya, karena siangnya panjang sekali. Ya buat kita sedang-sedang, walhamdulillah. Ini syarat yang pertama, rukun yang pertama dari puasa, menahan dari pembatal puasa dari fajar sampai maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Rukun yang terakhir, yang kedua, niat. Iya, rukun yang kedua niat. Ini seperti rukun dalam mandi besar ya, kita sudah bahas fikihnya. Mandi besar itu rukunnya hanya dua. Yang pertama, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Rukun yang kedua, niat. Puasa juga ternyata rukunnya hanya dua, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Yang kedua, niat. Mudah ya kita hafalkan. Rukun adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan maka tidak sah, harus didatangkan, harus diganti. Itu rukunnya. Dan niat itulah yang membedakan satu amalan dengan amalan yang lain, satu jenis amalan dengan jenis yang lain. Ya, kita ada di bulan Rajab seperti ini sudah bersegera ya, ibu-ibu yang masih punya tanggungan qadha ya, masih punya tanggungan hutang Ramadan, segera ya. Atau sudah selesai semua? Sudah ya, sudah selesai semua. Yang masih punya ya, tidak masalah. Ibunda Aisyah juga bercerita. Ibunda Aisyah itu bercerita selalu kalau membayar hutang Ramadan itu di bulan Sya'ban. Ya, tidak terbayang ya kalau istri-istri Nabi itu kemudian lalai dari membayar hutang puasa ya. Tapi ternyata kenapa sampai diakhirkan di bulan Sya'ban? Tidak lain karena saking kuatnya dalam ya mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bulan-bulan setelah Ramadan tidak langsung membayar puasa,
Kenapa? Khawatir mengganggu Nabi SAW. Ketika sudah mendekati Sya'ban, sudah masuk di bulan Sya'ban, baru dibayar hutang puasanya. Jadi bukan aib ya, bukan tidak baik ya. Kalau bisa bersegera, ibu-ibu bisa bersegera membayar, alhamdulillah. Kalaupun belum, tidak mengapa. Tapi kalau sudah dekat dengan Sya'ban, segera. Apalagi sudah masuk Sya'ban, tidak boleh ditunda lagi. Segera tunaikan. Ya, insyaallah segera selesai ya para bunda ya, bismillah. Insyaallah. Jadi niat itu untuk membedakan ya antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ini puasa Senin Kamis, puasa sunnah atau puasa qadha ya, atau puasa mengganti Ramadan, harus dibedakan. Kalau digabung boleh tidak ibu-ibu sekalian? Qadha Ramadan, mengganti Ramadan, sekalian niat puasa Senin Kamis, boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena sifatnya berbeda, karakternya berbeda, yang satu wajib, yang satunya sunnah, maka tidak bisa digabung. Kalau sunnah dengan sunnah boleh tidak? Sunnah dengan sunnah boleh. Ya, ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang dibalas sesuai dengan niatnya. Taib, poin yang kedua setelah definisi rukun ya, berikutnya adalah hukum puasa bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah fardu, kewajiban yang Allah wajibkan untuk kita semuanya, salah satu dari rukun Islam. Ya, dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Ini menunjukkan apa? Rukun Islam yang 5 itu semuanya syariat para nabi dan para rasul tanpa kecuali. Ya, rukun Islam bersyahadat la ilaha illallah, puasa, salat, puasa, zakat, haji, ini semuanya syariatnya para nabi dan para rasul. Bedanya tata caranya ya ibu-ibu, bedanya itu cara pelaksanaannya. Kalau kewajibannya, ini semua kewajiban setiap umat. Makanya Allah sebutkan dalam kewajiban puasa, kama, sebagaimana, kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Berarti puasa itu dulu wajib ya. Ternyata rukun Islam semuanya syariat para nabi dan para rasul. Kita umat yang terakhir. Ya, maka rukun Islam kita sempurnakan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, maka wajiblah berpuasa, maka harus berpuasa. Maka hukumnya berpuasa di bulan Ramadan ini apa, ibunda sekalian? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib, fardu, salah satu dari rukun Islam. Ibnu Umar di dalam hadisnya, Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi SAW dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam,
kabarkan kepadaku kewajiban yang Allah wajibkan kepadaku terkait puasa. Qala syahrul Ramadan. Maka Rasulullah menjawab, kewajibannya adalah puasa di bulan Ramadan. Hal alayya ghairuhu? Arab pedalaman ini bertanya kembali, adakah puasa yang lain yang wajib? Qala la, tidak, kata Rasulullah. Illa anta tawwa, kecuali engkau ingin puasa sunnah. Ya, kecuali engkau ingin puasa sunnah. Maka demikian ya dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma para ulama, kesepakatan para ulama tentang fardunya, wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan, maka ia kafir, ia keluar dari Islam. Yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka ia kufur, ia keluar dari Islam. Taib, demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita bersambung ya sampai kita memasuki bulan Ramadan. Insyaallah mungkin masih banyak pembahasannya tentang puasa ya. Insyaallah persiapan kita semuanya, sekaligus saling mengingatkan ya. Kita ada di pertengahan Rajab, masih ada 1 bulan setengah insyaallah sebelum masuk Ramadan. Masih ada waktu cukup ya untuk persiapan kita, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan jiwa kita, bahkan badan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita untuk tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Allahumma amin. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Baik, dipersilahkan para ibu, mungkin ada pertanyaan. Oh iya. Oh iya. Iya. J. Oh iya. J, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan ya. Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa tidak akan tertolak antara adzan dengan iqamah. Ini berlaku umum ya, berlaku umum ya. Artinya berdoanya di masjid, di luar masjid, di rumah, di perjalanan, sedang ada di atas kendaraan, ya, sedang berdiri, sedang berjalan, silahkan berdoa. Dan itu waktu yang mustajab. Ya, itu waktu yang mustajab ya, antara adzan dengan iqamah. Kemudian ketika sedang beribadah, kita sedang berpuasa misalnya, atau selesai dari ibadah, selesai dari baca Al-Quran. Demikian ketika turun hujan, ketika ada dalam perjalanan sedang safar, itu juga mustajab. Atau yang setiap malam itu sepertiga malam terakhir. Ya, setiap sepertiga malam terakhir itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Monggo kita sakit bangun ya ibu-ibu sekalian, bangun malam. Ya, kalau kita yang sudah umur seperti ini kok sholat malam belum, terus pertanyaannya mau kapan lagi? Nopo jawaban ibu-ibu? Ya, kita sudah mungkin kepala 3, kepala 4, sebagian kepala 5, ya, sebagian kepala 5, ya sudah 50 sekian tahun, ya. Kalau belum sholat malam, tanya pada diri sendiri, lah kowe iki kapan harap sholat malam, ya. Monggo, kayaknya sudah harus ya, buat kita sudah harus ya, sudah ya semakin mendekat pada 60 tahun, 70 tahun ya, monggo sudah saatnya kita
ya untuk sholat malam. Dan kita kalau bangun di sepertiga malam terakhir, selain sholat malam banyak ibadah yang lain, salah satunya doa, berdoa, dan itu mustajab, ya mustajab. Maka bismillah, kita harus menyadarkan diri, saya harus bisa sholat malam. Ya, kalau dulu mungkin mengatakan saya masih muda, nantilah kalau sudah semakin tua ya. Kalau sekarang mau bilang apa lagi? Jadi demikian Ibu, Allah Ta'ala alam. Kalau puasanya puasa sama Syawal itu boleh nggak digandeng? Dengan puasa Syawal, ya? Syawal sama Nyaur hutang, ya. Jadi iya. Kalau boleh tidaknya, jawabannya tidak boleh Ibu ya, tidak boleh, karena nyaur hutang itu wajib atau fardu, sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Maka sunnah dan wajib walaupun sama-sama puasa tidak boleh digabung niatnya, harus sendiri-sendiri. Silahkan niatkan Syawal boleh, atau niatkan membayar hutang juga boleh, tapi jangan digabung. Adapun pertanyaan, boleh tidak puasa Syawal padahal masih punya tanggungan hutang? Ya, pendapat yang lebih kuat boleh. Kenapa? Karena membayar hutang puasa Ramadan itu muwassa, waktunya luas. Masih ada 11 bulan setelahnya. Dari Syawal sampai Sya'ban itu 11 bulan. Waktunya luas. Adapun puasa di bulan Syawal hanya di bulan Syawal saja. Untuk ibu-ibu tentu tidak mudah kalau mau bayar Ramadan dulu mungkin 7 hari karena datang bulan. 7 hari ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal. 7 tambah 6 berapa? 15. Belum nanti datang bulan lagi. Tentu sangat berat ya. Maka alhamdulillah saya lebih cenderung pada pendapat yang boleh didahulukan Syawal, setelah selesai nanti setelahnya baru bayar kewajiban Ramadan. Ya, walaupun tetap ada para ulama yang mengatakan tidak boleh. Seorang harus sibuk dengan yang wajib, jangan sampai yang wajib ya diakhirkan, sedangkan ia sibuk dengan yang sunnah. Sebagian mengatakan demikian, tapi wallahu alam yang lebih kuat boleh. Jadi demikian. Jadi menggabungkan wajib dengan sunnah tidak bisa ya, harus dipisah. Ya demikian, Allah Ta'ala alam. Iya, 5. Puasa nomor 4, betul. Oh iya. Keadaan mana Ibu? Oh iya. Oh iya. 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 Di Masjidil Aqsa itu kan keadaannya sudah lain. Okay. Kalau menceritakan keadaan sebenarnya di sana berdampingan dengan orang-orang yang Yahudi, ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Islam dibangun di atas taisir ya, kemudahan. Kalau ada yang sulit maka tidak diwajibkan. Contohnya dalam rukun Islam, ya salat tidak mampu berdiri boleh sambil duduk, tidak mampu boleh berbaring. Demikian zakat ya, yang tidak mampu, tidak punya harta maka tidak wajib zakat. Puasa juga sama, yang tidak mampu berpuasa boleh tidak berpuasa nanti di luar Ramadan, baru kalau sudah mampu baru membayar ya. Haji juga sama, yang tidak mampu tidak wajib ya, yang tidak mampu
tidak wajib untuk berangkat haji karena tidak mampu ya ini. Jadi kalau urutan dari rukun Islam itu ya urutan yang disebutkan di dalam hadis, walaupun sebagian hadis menyebutkan berbeda urutannya ya. Pertama, rukun yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga itu zakat, yang keempat puasa, baru yang kelima haji ke Baitullah. Dalam beberapa hadis haji didahulukan, yang keempat haji ke Baitullah, baru kemudian yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Ya, penyebutan yang berbeda ini tidak menunjukkan urutan ya, tapi urutan yang disepakati oleh para ulama tadi yang pertama kita sebutkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ya, jadi yang tidak mampu mengeluarkan zakat maka tidak wajib, yang tidak mampu melaksanakan haji maka juga tidak wajib melaksanakan haji. Dan alhamdulillah ini kabar gembira ya, sudah mulai ada yang berangkat umroh ya, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah saudara-saudara kita, saudara-saudari kita sudah ada yang berangkat umroh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita segera dipanggil juga ya ibu-ibu sekalian. Ya, Allahumma amin ya, biidznillah Ramadan apalagi ya kita bisa berangkat umroh ya, apalagi di 10 terakhir ya, mudah-mudahan kita bisa dipanggil Allah untuk ya ziarah ke tanah suci, untuk bisa umroh ya. Setelahnya juga untuk haji ya, haji furoda juga sudah mulai bergulir ini alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan aman ya, dan kita bisa laksanakan haji ya. Dan syarat melaksanakan umroh vaksin 2 kali ya ibu-ibu ya, vaksin 2 kali syaratnya. Sudah semuanya insyaallah sudah ya. Yang ketiga lebih utama kalau sudah ya. Yang ketiga sudah belum ibu-ibu? Belum J? Ya, saya baru tadi pagi yang ketiga. Ya, saya baru tadi pagi, ini rasanya masih kemeng ini. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya ibadah kita, apalagi kalau bisa dipanggil Allah untuk berangkat haji dan umroh ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Tayyib, sampai di sini perjumpaan kita para bunda rahimakumullah. Saya ada kajian di Prambanan J, atau buru-buru sedikit. Setiap ya pekan ketiga saya ada di Prambanan, mohon maaf. Masjidil Aqsa kalau dari teman-teman yang ada di sana ya alhamdulillah, kami dulu kuliah di Madinah ya, jadi teman-teman dari berbagai negeri itu ada ya. Kalau yang disaksikan di sana alhamdulillah aman ibu, aman ya, artinya berita-berita terjadi ya penindasan, kezaliman dari orang-orang Yahudi itu terjadi, tapi tidak separah yang kita bayangkan. Sehingga untuk ziarah ke Masjidil Aqsa juga bisa, untuk sampai di sana, sholat di sana, ibadah di Masjidil Aqsa bisa ya. Monggo bisa cari paket umroh plus Masjidil Aqsa ya, insyaallah bisa sampai di sana dibimbing oleh para guru ya, para ustadz insyaallah. Tayyib, demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan ini masih berlanjut di pertemuan berikutnya. Beberapa pertemuan berikut insyaallah masih dalam bahasan puasa insyaallah. Allah taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.